Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang suri teladan 4 imam mazhab fikih yang beranggotakan Hamim, Indira, Fahri, Fatih, Nadia, Nuroh, dan Sabrina. Abu Hanifah yang bernama lengkap Nu'man bin Sabit bin Marzuban lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Ia merupakan seorang ulama besar dan pendiri mazhab Hanafi, yaitu mazhab fikih Islam tertua dari 4 mazhab utama. Abu Hanifah berasal dari keluarga keturunan Persia yang religius dan dikenal jujur dalam berdagang kain sebelum akhirnya mendalami ilmu agama. Kecintaannya pada ilmu membawanya menimba ilmu dari para ulama terkemuka seperti Hamad bin Abi Sulaiman dan Atta bin Abi Rabah, ulama terbaik di kota Mekah dari generasi tabi'in. Jumlah total guru Imam Abu Hanifah adalah tak kurang dari 4.000 orang guru. Di antaranya 7 orang dari sahabat Nabi, 93 orang dari kalangan tabi'in, dan sisanya dari kalangan tabi'at tabi'in. Dalam menelaah hukum Islam, ia dikenal menggunakan pendekatan rasional dengan metode kias, analogi, ihtisan, preferensi hukum, dan urf, yaitu kebiasaan masyarakat. Kisah Imam Abu Hanifah yang perlu diteladani. Yang pertama, saling memuji dan berbaik sangka. Ketika Imam Malik berkata, "Saya merasa tidak punya apa-apa ketika bersama Abu Hanifah. Sesungguhnya ia benar-benar ahli fikih, wahai orang Mesir, wahai Al-Laits." Kemudian Al-Laits pun menceritakan ucapan pujian Imam Malik kepada Imam Abu Hanifah. Lalu beliau menjawab, "Bagus sekali ucapan Imam Malik terhadap Anda." Dan beliau menambahkan, "Demi Allah, saya belum pernah melihat orang yang lebih cepat memberikan jawaban yang benar dan zuhud serta sempurna melebihi Imam Malik." Yang kedua, bersikap terbuka dan mau menerima kritikan. Imam Abu Hanifah merupakan seorang yang tidak menganggap bahwa pendapat selain dirinya adalah salah. Apa yang aku sampaikan ini adalah sekedar pendapat. Ini yang dapat aku usahakan semampuku. Jika ada pendapat yang lebih baik dari ini, ia lebih patut diambil. Beliau juga ditanya, "Tuan Abu Hanifah, apakah fatwa yang Anda sampaikan telah sungguh-sungguh benar, tidak ada keraguan?" Beliau pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu, barangkali keliru sama sekali." Biografi Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 714 Masehi dan wafat pada tahun 179 Hijriah atau 800 Masehi. Ia adalah pendiri mazhab Maliki, ahli fikih dan hadis, serta penyusun kitab Al-Muwatta yang disusun selama 40 tahun dan ditinjau oleh 70 ahli fikih Madinah. Berasal dari keluarga ulama, ayahnya adalah periwayat hadis dan kakeknya termasuk tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat besar. Sejak kecil, Imam Malik hafal Al-Quran dan hadis, serta belajar fikih kepada Rabi'ah bin Abdurrahman dan Abdurrahman bin Hurmuz selama 13 tahun tanpa berganti guru. Ia tidak pernah keluar Madinah untuk menuntut ilmu, cukup belajar dari ulama setempat. Ketekunannya menjadikannya ulama besar yang diakui. Bahkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pernah belajar kepadanya. Warisan utamanya adalah kitab Al-Muwatta dan mazhab Maliki. Kisah yang dapat diteladani dari Imam Malik ialah berani berkata tidak tahu kepada penanya. Hal ini penting karena sebagai seorang yang berpengetahuan terkadang sulit atau bahkan gengsi untuk mengatakan tidak tahu. Sebuah riwayat dari Ibnu Mahdi menyatakan bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Imam Malik tentang sebuah masalah. Imam Malik menjawab, "La usinuha, aku tidak mengerti masalah itu dengan baik." Lalu lelaki itu berkata lagi, "Aku telah melakukan perjalanan jauh untuk bertanya kepadamu tentang masalah ini." Imam Malik lalu berkata kepadanya, "Ketika kau kembali ke tempat tinggalmu, kabarkan pada masyarakat di sana bahwa aku berkata kepadamu bahwa aku tidak mengerti dengan baik masalah tersebut." Imam Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Pada tahun yang sama, wafat Imam Abu Hanifah, seorang ulama besar Sunni Islam, dan beliau wafat pada malam Jumat menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau pada tahun 809 Masehi pada usia 52 tahun.
Imam Syafi'i memulai pendidikan fikihnya di Mekah, berguru kepada ulama seperti Muslim bin Harith Az-Zanji dan Sufyan bin Uyainah. Di usia 20 tahun, ia belajar kepada Imam Malik di Madinah dan menghafal kitab Muwatta dalam 9 malam. Ia juga menimba ilmu dari ulama lain di Madinah, Yaman, dan Irak, termasuk Muhammad bin Al-Hasan dan Ismail bin Ulayyah. Ia bertemu Imam Ahmad bin Hambal di Mekah dan Baghdad, memperdalam fikih dan usul mazhab. Di Baghdad, ia menulis Qaul Qadim, dan di Mesir pada tahun 200 Hijriah, ia menyusun Qaul Jadid yang menjadi dasar mazhab Syafi'i. Kisah Imam Syafi'i yang perlu kita teladani. Yang pertama, tidak sewenang-wenang meskipun kepada murid. Imam Syafi'i mengirimkan surat kepada Imam Ahmad bin Hanbal melalui muridnya, Rabi bin Sulaiman. Sebagai balasan, Imam Ahmad memberikan gamisnya kepada Rabi. Imam Syafi'i tidak meminta gamis itu, tetapi air bekas cucian gamis tersebut untuk bertabaruk atau mengambil berkah. Ia pun menyimpan air itu dan menggunakannya untuk mencuci muka setiap hari, sebagai bentuk penghormatan atas kesalehan dan keilmuan Imam Ahmad. Kisah ini menggambarkan rasa takzim dan hubungan spiritual antara dua ulama besar. Yang kedua, mendamaikan perselisihan. Imam Syafi'i menghadapi dua mazhab di Mesir yang berbeda dalam metode hukum. Maliki mengutamakan hadis mutawatir dan ahad, sedangkan Hanafi hanya menerima hadis mutawatir dan kemudian berijtihad. Perbedaan ini terlihat dalam sholat witir. Hanafi menetapkan 3 rakaat dalam 1 salam, sementara Maliki menyusun 2 rakaat dan 1 rakaat terpisah. Imam Syafi'i menengahi dengan merujuk pada praktik Rasulullah SAW yang melakukan witir dengan 1 rakaat, menunjukkan bahwa pelaksanaan witir dapat beragam. Biografi Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal atau Ahmad bin Hambal lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Saat masih kanak-kanak, Imam Ahmad bin Hambal telah ditinggal wafat oleh ayahnya yang gugur dalam pertempuran melawan Bizantium. Sedangkan kakeknya, Hanbal, adalah seorang gubernur pada masa dinasti Umayyah. Imam Ahmad menghafal Al-Quran di usia belia dan mulai mengumpulkan hadis dan mendalami fikih sejak umur 15 tahun. Sampai umur 19 tahun, beliau mencari ilmu di Baghdad. Setelah belajar di Baghdad, beliau berkelana ke banyak daerah seperti Kufah, Basrah, Makkah, Madinah, Yaman, dan Syam, guna berguru kepada ulama terkemuka setempat. Kisah Imam Ahmad bin Hambal yang perlu diteladani. Imam Ahmad bin Hambal dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan gigih dalam menuntut ilmu. Pernah ada seorang yang mempertanyakan kegigihannya itu. Ia berkata, "Sampai kapan engkau terus mencari ilmu pengetahuan? Padahal engkau kini telah mencapai kedudukan mulia di antara pencari ilmu." Kemudian beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan singkat, "Aku akan membawa dawat tinta ini hingga ke liang lahat." Pernyataan tersebut mempertegas kegigihannya di dalam mencari ilmu. Artinya, ia tidak akan berhenti mencari ilmu hingga ajal menemuinya. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.